Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai macam belum yakin juga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, jemaah Masjid Darul Muttaqin Kriya Batal Asri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun kita masih sering sekali lalai untuk mensyukuri betapa banyaknya nikmat Allah tersebut, kita masih lalai untuk membalas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan masih lalai beribadah dan taat kepadanya. Namun Allah SWT atas rahmat dan kasih sayangnya, Rahman dan Rahimnya, terus menghujani kita dengan nikmat yang bertubi-tubi, nikmat dan kemudahan, kelapangan yang terus selayaknya kita rasakan dan kemudian kita syukuri, kemudian kita wujudkan dengan banyak beribadah kepada-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadamu, untuk menyembahku," kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebagai manusia yang pertama, ya kemudian para malaikat bertanya, kenapa menciptakan manusia? Ya kemudian Allah menjawabnya dengan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah SWT berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi itu seorang khalifah, pemimpin. Kemudian para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan di muka bumi itu orang yang akan merusak, kemudian menumpahkan darah, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat senantiasa mensucikanmu, bertasbih memujimu. Kemudian Allah SWT menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi rahasia kenapa Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi, ya, adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tapi kalau tidak berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, maka yang terjadi justru sebaliknya. Bukan menjadi khalifah yang mengelola bumi ini dengan baik, tetapi justru akan merusaknya, bahkan menimbulkan permusuhan sesama manusia sehingga terjadilah pertumpahan darah seperti yang diungkapkan oleh para malaikat. Masyaallah muslimin, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita untuk kembali mengevaluasi, introspeksi, meriset ulang
apa sebenarnya tujuan hidup kita. Ya. Ketika seorang bayi lahir di muka bumi, maka misi utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak dalam kandungan, ya, seorang bayi itu sudah membawa fitrah sebuah jati diri yang sejatinya fitrahnya itu, ya, untuk beribadah dan mengakui Allah SWT sebagai Tuhannya, kemudian mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu lahir atas fitrah, kesucian. Jati dirinya itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Akan tapi tergantung kedua orang tuanya dari bayi tersebut, apakah nanti akan menjadikannya orang-orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi keluar melenceng dari fitrah yang sudah dibawa oleh bayi tersebut. Apabila orang tuanya Muslim, kemudian menjaga keluarganya dengan adab-adab yang Islami, nilai-nilai yang Islam, maka kemudian anak tersebut tumbuh sesuai dengan fitrahnya, ya, membawa potensi kebaikan, ya, beribadah kepada Allah, kemudian menjadi khalifah di muka bumi. Beribadah kepada Allah SWT juga adalah bentuk bukti ketika kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Para ulama mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak untuk disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Makanya disebut dengan kata ilah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Karena Tuhan itu ada dengan bahasa yang lain, Rabb, ya. Misalnya kita membaca dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kalau dengan ungkapan Rabb, itu artinya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kemudian seluruh isinya, mengatur, ya, semuanya. Itu Rabb, ya, Allah sebagai pencipta dan mengatur seluruh kehidupannya. Akan tapi ketika disebut dengan ungkapan ilah, la ilaha illallah, maka di sini butuh, ya, bukti. Kita tidak hanya menyebut Allah sebagai Tuhan kita, tapi harus dibuktikan dengan beribadah dan menyembah Allah SWT semata, mengesakannya. Nah, itulah sebabnya orang-orang Quraisy saat itu, ya, orang-orang kafir Quraisy ketika di hadapan Rasulullah SAW dan banyak diciptakan dalam Al-Quran, bahwa mereka mengakui bahwa yang menciptakan semuanya adalah Allah. Mereka mengakui bahwa pencipta, ya, semua ini adalah Allah. Jadi mereka mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Mencipta, tapi mereka tidak melengkapinya dengan beribadah, ya, menyembah Allah SWT semata. Mereka masih mensekutukan Allah, syirik, ya, menyembah yang lain, bukan menyembah Allah SWT. Maka dari itu kita sebagai seorang Muslim harus menjaga teguh keimanan, ya, dan syahadat kita ini dengan membuktikan, ya, melalui ibadah yang kita lakukan. Di bulan Ramadan yang mulia ini, ya, kita jadikan momen kesempatan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan ibadah yang dimudahkan di bulan ini, ya, karena pintu-pintu surga terbuka lebar, setan-setan dibelenggu. Yang biasanya kita berat banget baca Quran, di bulan ini dimudahkan. Biasanya berat kita sedekah, di bulan ini dimudahkan. Ya, qiyamnya, sholat tahajudnya, tarawihnya, semuanya dimudahkan. Nah, ini kita jadikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita dan sunnah untuk sering-sering kita baca, dan disunahkan juga dibaca di penghujung sholat kita, yaitu ketika tahiyat akhir
Itu ada dua doa yang disunahkan. Pertama, doa berlindung kepada fitnah dajjal. Kemudian fitnah atau azab kubur, ya, azab neraka, fitnah dajjal. Kemudian fitnah kehidupan dan kematian. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini satu doa yang disunahkan dibaca di penghujung tahiyat akhir. Kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, kemudian azab neraka jahanam, kemudian kita berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, dan kemudian berlindung dari fitnah al-Masih Dajjal. Karena kalau kita berhadapan nanti di masa ketika kiamat semakin dekat, kemudian muncullah tanda-tanda hari kiamat yang besar, salah satunya adalah munculnya Dajjal, maka kita akan terfitnah kalau tidak punya benteng keimanan yang kuat. Kita akan tergoda untuk menjadi pengikutnya Dajjal. Maka di saat itu, kalau kita mau selamat agar tidak terpengaruh dengan bujukan Dajjal, maka banyak-banyak baca doa ini. Ada lagi salah satu caranya, kita malam Jumat disunahkan untuk baca surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian bahkan menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Insyaallah tidak sulit ya kalau kita rajin baca rutin tiap malam Jumat ini baca surah Al-Kahfi atau di hari Jumatnya. Kemudian kita hafalkan 10 ayat pertama. Itu akan menjadi benteng. Ketika nanti bertemu dengan Dajjal, kita akan selamat dari fitnahnya Dajjal. Kita ajarin ke anak-anak kita. Karena kita nggak tahu kapan Dajjal muncul, apakah kita ketemu atau mungkin anak-anak kita nanti ketemu dengan Dajjal. Nah, doa yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang ingin kita bahas ini adalah kita membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah sebagian sudah banyak yang hafal ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk apa? Selalu mengingatmu. Ada dzikrika, zikir. Caranya kita agar kita ingat kepada Allah, ya banyak-banyak berzikir. Zikir itu ya ibarat apa ya? Bahan bakar yang kalau kita nggak isi ya dengan zikir, maka kita nggak bisa jalan. Ya, kosong. Nggak bisa bergerak kita kalau nggak ada bahan bakar zikir. Dan zikir ini banyak sekali diajarkan, bahkan mulai bangun tidur kita udah baca zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Zikir yang pertama. Nanti banyak lagi zikir-zikir yang lain. Keluar rumah baca zikir, masuk rumah baca zikir, masuk masjid baca zikir, keluar masjid baca zikir, habis sholat zikir. Sepanjang sholat tuh mulai kita takbir sampai salam itu dominan semuanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini akan menghidupkan hati kita dan akan berefek kepada yang kedua yang kita minta tadi. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, zikrika, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Nah, kenapa orang jarang bersyukur kepada Allah atau sering lupa bersyukur kepada Allah? Karena ingat aja kagak. Gimana mau ingat bersyukur? Ingat berzikir saja kagak. Nah, jadi tahapannya banyak-banyak zikir dulu. Dengan begitu kita mengingat Allah. Setelah mengingat Allah, kita akan mengingat juga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kita bersyukur. Mengungkapkan syukur itu dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Bahkan habis sholat kita zikir baca alhamdulillah minimal 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam kehidupan kita kalau ada kebaikan yang kita dapatkan, kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau ada kesulitan, sesuatu yang tidak kita sukai, kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Sekarang puji bagi Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, kemudian yang ketiga, setelah zikrika wa syukrika, yang terakhir adalah wa husni ibadatik, yaitu beribadah yang baik. Baik ibadahnya kepadamu. Nah, ibadah ini kan kenapa disebut husni ibadah?
Ibadah yang baik itu yang konsisten, yang sempurna, dipenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Ada yang sholat tapi mungkin dulu masih bolong-bolong sholatnya. Ada yang sholatnya wajib doang, yang sunnah kagak. Ya. Ada yang puasa tapi puasanya baru sekedar menahan lapar dan haus saja, belum menahan diri dari berkata-kata yang sia-sia, belum menahan pandangannya dan sebagainya. Nah, ini yang kita minta dari Allah SWT agar kita digunakan untuk husnul ibadah, beribadah dengan baik, sempurna sesuai dengan tuntunan. Ya. Belum lagi kalau kita bicara ketika beramal, kadang-kadang kita nggak ikhlas, ria, ya pengen dilihat orang lain, atau sholatnya, ibadahnya dilakukan karena orang lain bukan karena Allah SWT. Kita nggak tahu ya sholat yang kita lakukan apakah diterima Allah SWT atau tidak. Karena syarat diterimanya sebuah amal ibadah ada dua. Satu, niatnya harus ikhlas kepada Allah. Yang kedua, caranya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi banyak PR kita nih Pak ya. Mudah-mudahan di Ramadan ini menjadi momen kita untuk terus memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat. Ya, ada ungkapan orang Arab mengatakan ma ta'akhkhara man bada. Ma ta'akhkhara man bada. Tidak ada istilah terlambat bagi orang yang mau memulai. Kapanpun dia mulainya. Pas dia sadar dia mulai untuk berubah, maka saat itu dia disebut tidak terlambat. Ya, ma ta'akhkhara man bada. Ya, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari diri kita sendiri. Untuk apa? Terus meningkatkan zikir kita, mengingat Allah SWT, kemudian banyak bersyukur. Dengan begitu kita kemudian berusaha untuk beribadah yang baik. Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup ditemui oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha di malam hari. Sholatnya lama banget, sholat malam. Rasulullah itu sholat malam tahajud hatta yatawara qadamahu. Aisyah sedih melihat Nabi Muhammad sholat malam sampai kakinya bengkak. Gara-gara apa? Mungkin lama berdirinya atau banyak rakaatnya. Sedih kan? Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau itu sudah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang dan sudah dijamin masuk surga? Ngapain lagi begini capek-capek sampai bengkak kakinya? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, jadi ternyata ibadahnya yang sebegitu hebatnya itu ternyata adalah luapan ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mempelajari, meneladani sikap Rasulullah SAW dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita untuk senantiasa mengingat Allah SWT, banyak-banyak bersyukur atas nikmatnya dan kemudian membuktikannya dengan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.